setiap orang mempunyai diarinya masing-masing. Jadi setiap orang wajib mengkreasikan, mengukir diarinya itu sebagus mungkin, karena diari yang dibuat itu hanya sekali seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi di podcast Jubel Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu menginspirasi. Bersama dengan saya, Ririn Wijaya, Duta Literasi SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada episode podcast Jubel Inspiratif kali ini, kita sudah kedatangan alumni, salah satu alumni yang berprestasi dan juga menginspirasi dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Langsung aja kita sapa dan kita sambut Kak Rafif Atalah dari Angkatan 21 dan Kak Periski Juliansyah dari Angkatan 18. Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak. Siang. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, baik. Sehat ya Kak? Sehat. Oke. Gimana nih Kak rasanya kembali lagi ke 17 sebagai alumni yang berprestasi, sudah pakai seragam, itu bagaimana perasaannya Kak? Mungkin Kak Rafif atau Kak Rizky duluan, silakan Kak. Ya, silakan Kak Rizky duluan. Kalau menurut kakak sih, yang pastinya kan kenang-kenangan di Jubel. Apalagi waktu zaman kakak kemarin asrama kan. Sebelumnya juga kakak waktu asrama kemarin Pak Lur asrama. Jadi yang paling berpengalaman, yang paling mengesankan itu pengalaman di asrama. Soalnya 1 tahun di tempat di Jubel itu bersama teman-teman kan, 1 tahun full di asrama itu, senang, duka, kegiatan-kegiatan di asrama, kegiatan tadarus pagi gitu kan, belajar malam, sama kegiatan sorenya olahraga sama teman-teman. Kalau menurut kakak itu yang bikin terkesan selama di Jubel. Dan ngangenin juga tentunya pastinya Iya. Kak. Kalau Kak Rafif sendiri apa nih Kak yang paling kangenin gitu? Kalau kakak sih ya ekskul di sini sih. Oke, kalau Kakak dulu nih ekskulnya apa Kalau dulu? kakak dulu ekskul Parsanda. Oke. Kebetulan juga jadi 3 tiang kan di di sekolah ini. Terus juga Paskibraka dulu di Paskibraka Kota kakak kan. Terus ya kebersamaan di Parisanda itu sendiri, jadi kakak terkenang kembali kan masuk ke Jubel nih. Ini dulu lapangan apel kakak dulu kan, ini kakak pernah ngibar di sini kayak gitu. Itu yang paling dikangenin juga pastinya Ya, selama sama melihat juga Jubel. guru-guru juga. Itu pasti ya Kak ya. Karena yang membuat Kakak sampai saat ini pasti berkat para Bapak Ibu guru di sini. Oke Kak, selanjutnya nih setelah kembali datang ke 17, apa sih Kak perbedaan yang paling besar yang Kakak lihat dari 17 di zamannya Kakak dengan 17 yang saat ini? Mungkin boleh Kak Rafif duluan nih menjawab. Untuk lapangan juga udah beda-beda kan, udah kayak bagus kan. Oh ini dulu kayak gini, sekarang kayak gini, lebih bagus kan. Sekarang sudah lebih ditingkatkan, dikembangkan Iya. lagi begitu ya Kak? Oke, Terus Kak. ada juga ini kan ada Jubel Mart juga kan. Oke, itu program baru yang kemarin baru disahkan. Mungkin Kakak belum coba nih Jubel Mart, pasti harus coba nanti ke sana. Iya. Oke, kalau Kak Rizky sendiri apa nih Kak? Ya kalau menurut kakak program-program di Jubel ini udah semakin bagus ya. Apalagi ada kelas Cambridge, terus apalagi ada gedung-gedung podcast ini, ruangan podcast kan udah inilah yang kita harapkan, semakin tahun semakin meningkatkan performa yang ada di Jubel. Yang diinginkan itu ada kemajuan tiap tahunnya gitu. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh dan lebih panjang lagi nih Kak, mungkin semua Sobat Jubel sudah melihat kakak-kakak di sini sudah mengenakan seragam seorang abdi negara Tentara Nasional Republik Indonesia. Mungkin boleh Kak diperkenalkan terlebih dahulu Kakak dari angkatan keberapa di Akmil, dan juga sekarang sudah menempuh pendidikan di tahun keberapa? Boleh silakan Kak Rizky dulu mungkin. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri. Kak Jubel angkatan 18, namanya Enormous, 18 Generation the Most Unstoppable. Terus di Akmil kakak udah tahun keempat, itu pangkatnya Sermatutar. Insya Allah kalau nggak ada halangan
tahun depan bakal dilantik di Istana Presiden. Amin. Semoga berjalan lancar juga ya Kak. Amin. Oke, kalau Kak Rafif boleh Kak diperkenalkan diri ke Sobat Jubel semuanya. Perkenalkan, nama kakak M. Rafif Atala dari Angkatan 21 Jubel. Namanya Atlantis. Kakak jadi tingkat 3 sekarang, yaitu Sermadatas, Sarjana 2 Taruna. 2 tahun lagi kakak lulus. Amin. Semoga berjalan dengan lancar dan sukses pokoknya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, mungkin sedikit menilik ke beberapa tahun nih sebelumnya, sebelum menjadi seorang taruna Akmil dan sebentar lagi akan dilantik menjadi seorang TNI Republik Indonesia. Kenapa sih Kak memilih menjadi seorang tentara Republik Indonesia? Boleh, silakan mungkin Kak Rafif duluan. Ya, awalnya pas kelas 10 nih kakak bingung kan. Ini mau jadi apa ini kan. Kakak saya kan angkatan 19. Itu udah FK, sekarang jadi koas sekarang. Nah, saya bingung. Ini kalau kakak saya jadi dokter, adik saya jadi dokter, kalau saya jadi dokter, ini biayanya besar ini. Gimana caranya kalau saya nggak bebanin orang tua saya kayak gitu. Jadi ada sosialisasi dari Akmil kan, itu yang datang Letda Infanteri Dimas Satria kan, sama Letda Infanteri Efrin Timbuh, itu datang ke Jubel sosialisasi kan. Itu apa saya coba Akmil aja kayak gitu kan, biar saya nggak bebani orang tua, masuk kedokteran juga kan, biayanya besar gitu ya Kak. Jadi saya masuk tes sampai kelas 12 tuh saya latihan terus, siang belajar les, sore Latihan fisik sampai segitu, malamnya lanjut lagi les, dan akhirnya lulus. Alhamdulillah. Kalau Kak Rizky sendiri bagaimana Kak? Kenapa memilih menjadi seorang TNI begitu Kak? Kalau kakak sih cita-cita awal kan jadi dokter. Oke. Terus lanjut lagi di militer habis itu. Yang awalnya dokter jadi militer kan dokmil namanya. Berhubungan dokternya nggak kesampaian, nah jadi kakak coba Akmil aja. Yang bikin motivasi itu ya bener kata adik saya, untuk tidak memberatkan orang tua kan, membanggakan kedua orang tua, yang pastinya itu. Oke, selanjutnya nih Kak, seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa masuk untuk ke akademi militer itu kan tidak gampang, semuanya butuh perjuangan gitu Kak. Mendengar reaksi orang tua kakak-kakak sekalian, mendengar kakak-kakak ini ingin menjadi seorang TNI itu bagaimana Kak? Apakah setuju ataukah ada tentangan nih sebelumnya? Mungkin Kak Rizky duluan yang belum jawab. Kalau orang tua kakak yang pastinya selalu mensupport ya, yang terbaik lah buat anaknya kan. Jadi setiap malam itu setelah kakak latihan, kakak selalu cerita-cerita, sharing-sharing sama keluarga kan, sama orang tua tuh tentang capeknya kakak selama latihan. Kakak cerita sama ibu kan, ibu orang tua kakak selalu nge-support. Jadi biasanya ibu tuh selalu masakin nasi goreng tiap pagi sebelum kakak pergi les kan. Nah, terus sorenya tuh sebelum kakak tidur biasanya ditemenin sambil cerita-cerita, minum susu kan sebelum tidur tuh kayak gitu. Oke, kalau Kak Rafif sendiri bagaimana Kak? Kalau kakak sih waktu itu ya ibu tuh sempat berat. Agak berat melepaskan putranya untuk menempuh pendidikan yang pastinya nggak akan mudah begitu Soalnya kan ibu tuh dulu papanya kan dari tentara juga kan, jadi dia tahu kehidupan tentara tuh gimana kan. Terus ibu tuh bilang, kamu yakin mau masuk Akmil? Ya yakin kata. Kamu tahu nggak katanya apa, kehidupannya tuh berat kayak tuh, resikonya berat, kamu nanti ninggalin keluarga kemana-mana. Ya ibu sih dukung katanya, udah sih dukung, cuman dari kamu mau nggak atau gimana, dari kamu sendiri itu. Jadi
ya saya yakin dan ibu saya tuh dukung kayak gitu. Oke, alhamdulillah itu berkat restu orang tua juga ya kak, Iya. walaupun awalnya mungkin agak berat, tapi karena kakak berusaha untuk meyakinkan kalau kakak itu bisa kok di Akmil, jadi akhirnya direstui sampai dengan saat ini begitu ya Iya. kak. Oke, selanjutnya nih kak, mungkin awal perjuangan dulu sebelum menempuh di pendidikan di Akmil ini apa saja kak? Mungkin kan ya so pasti kan belajar di 17, tapi selain itu apa lagi kak? Atau latihan fisik, ataupun les, ataupun lain sebagainya? Mungkin boleh kak Rizky duluan. Yang pastinya selama menunggu tes, kakak ikut les. Kakak kemarin lesnya di Ganesha Operation yang di depan PTC. Nah, terus untuk olahraganya, untuk melatih fisiknya, kakak ikut sama pelatih atletik lari kemarin. Itu tiap seminggu tuh 3 kali latihan. 3 kali latihan lari tiap sore, terus setiap hari Minggu itu selalu renang. Jadi sekalian latihan fisik lari, renang juga harus dilatih kalau kakak kemarin. Kayak Oke. gitu. Kalau kak Rafif sendiri bagaimana kak? Kalau kakak kemarin, kakak dulu les kayak privat gitu di orang Cina Koko kan. Oke. Itu jadi les pagi bisa kayak hari Sabtu nih. Les pagi, pulangnya bisa malam gitu. Kayak gitu terus. Terus kakak juga kalau les jasmani juga privat sama kayak Kak Rizky. Kak Rizky juga. Jadi 3 kali sehari, 3 kali seminggu tuh ini lari mau sore atau pagi. Oke, baik. Jadi gitu nih Sobat Jubel, bener-bener perjuangannya. Waduh, kalau diceritain pasti padat banget gitu kak ya. Oke, dari cerita kakak-kakak tadi kan waktunya itu sangat-sangat padat nih kak. Mulai dari belajar, harus latihan fisik juga di sore harinya. Itu bagaimana kak cara membagi waktu antara oh jam segini harus belajar, oh jam segini harus latihan fisik. Itu gimana kak? Mungkin kak Rafif duluan. Kalau saya kemarin tuh saya buat jadwal bener. Oh jam segini mau sekolah, ini jam segini les, jam segini ini lanjut latihan fisik, terus lanjut lagi les lagi kayak gitu. Berarti harus Jadi, dibuat jadwal yang terstruktur ya, gitu kak. terstruktur biar kalau kata orang nih biar nggak ngaret gitu. Oh iya betul, pasti Ya. itu ada rasa-rasa males gitu ya Iya. kak. Oke, kalau Kak Rizky sendiri bagaimana kan ya? Kalau kakak kemarin, kak setiap hari tuh selalu nulis di buku agenda, di kayak di buku diary kayak gitu kan. Nah jadi setiap yang kakak laksanain kegiatan di hari ini, terus nanti malamnya kakak tulis di buku. Untuk jadwal-jadwal yang besoknya mau ngapa-ngapain kan, nah kakak tulis dulu di buku mau ngerjain apa gitu kan. Sehingga besok-besoknya kegiatan itu sudah terstruktur, sudah lancar kan, tinggal dikerjain aja. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi intinya itu harus membuat manajemen Membuat yang manajemen baik yang gitu baik. kan. Tapi Kak, dalam membuat sebuah manajemen yang baik itu kan ya bisa aja nih kita buat. Tapi kan pasti nanti ada rasa males atau rasa aduh nggak usah deh gitu. Nah itu gimana Kak cara meyakinkan diri untuk ya udah nih harus komitmen terus biar cita-cita ini bisa tercapai. Mungkin boleh Kak Rizky Oh. duluan. Kalau kayak gitu, kalau kakak nih untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri gitu Iya, kan. betul. Kalau kakak jadi setiap pagi itu, setiap bangun pagi, kakak selalu berdiri di depan cermin gitu. Kakak tuh memotivasi diri sendiri tuh, saya bisa, saya pasti bisa gitu kan. Nah jadi dengan memulai kegiatan awal itu dengan memotivasi diri saya bisa, nah untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya itu udah ada motivasi, terus kemauan kita untuk melakukan hal itu ada. Jadi bisa berjalan dengan lancar kegiatan yang sudah kita susun gitu. Kalau Kak Rafif sendiri itu bagaimana Kak menjaga komitmen dari semua jadwal yang sudah Kakak buat tadi? Kalau kakak tuh mikir harus ada orang yang harus dibanggakan, yaitu orang tua kita. Ya, betul sekali. Jadi kakak pikir tuh ya kayak apa? Jangan mengecewakan orang tua kita yang sudah yang membuat kita kayak gini. Jadi sebagaimanapun seorang anak harus membanggakan orang tua
kayak gitu. Ini jadi benar-benar inspiratif nih untuk semua Sobat Jubel, terutama nih angkatan saya nih Kak, angkatan 24 yang sudah kelas 12. Apalagi Sobat Jubel nih pasti banyak yang ingin masuk ke akademi militer ataupun akademi kepolisian begitu ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau tanya-tanya lagi seputar dengan perjuangan kakak-kakak sebelum masuk ke akademi kepolisian, akademi militer, maaf. Oke Kak, mungkin ketika perjuangan yang panjang ini tadi sebelum masuk ke akademi militer, pernah nggak sih Kak ada rasa ingin nyerah atau rasa capek gitu kan? Capek kan manusiawi bener kan kayak. Nah, ada nggak sih Kak rasa ingin menyerah? Terus tiba-tiba apa nih yang membuat kakak semangat lagi dalam mengejar cita-cita? Mungkin boleh Kak Rafif duluan, silakan. Kalau saya dulu nggak pernah ada rasa nyerah, jadi harus semangat kayak gitu. Harus kayak apa ya? Orang tua kita tuh udah susah payah gitu kan. Jadi sebagaimanapun kita harus semangat walaupun secapek-capek apapun kegiatan kita di sini, maupun mau lanjut les nanti, mau lanjut latihan lagi, kita harus semangat itu kayak gitu. Oke, kalau Kak Rizky sendiri bagaimana Kak? Kalau kakak kemarin rasa nyerah tuh pasti ada, capek, Manusiawi latihan, gitu, Kak. manusiawi memang. Tapi kan berhubungan kita untuk mengejar cita-cita, jadi kita harus buang semua pikiran, kan semua itu tuh berawal dari pikiran kita. Jadi dari pikiran kita harus kita hapus pikiran-pikiran yang negatif yang bakalan menghambat kelancaran latihan kita tuh kita buang. Itu demi berlangsungnya kegiatan kita tuh berlangsung lancar. Kakak pikir kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, kembali mau menostalgia sedikit nih. Dulu ketika di 17 nih kan banyak sekali program-program 17 yang top gitu Kak. Sebut saja misalnya Bugem atau Budaya Gemar Membaca dan Menulis. Kemudian ada lagi program asrama, program homestay dan lain sebagainya. Itu kira-kira berdampak nggak sih Kak dalam kehidupan ataupun pekerjaan ataupun profesi Kakak saat ini? Mungkin boleh Kak Raif duluan. Kalau kakak sih kegiatan di asrama kan, itu bangun pagi jam 4 itu diterapkan juga di sana. Oke, jadi kepake gitu Kak? Kepake. Selain itu apa lagi nih Kak? Bangun pagi kan, bangun pagi sholat gitu kan, kepake gitu. Kalau program Bugem sendiri bagaimana Kak? Nah, program Bugem juga dapat di situ juga kepake. Ini apa? Kayak gimana cara marginnya berapa untuk ini proposal tuh gimana. Intinya Gitu. nilai-nilai tentang kedisiplinan yang sudah ditanamkan dari Jubel pasti akan dipakai di mana saja gitu ya Kak? Iya, di mana saya kepake gitu. Oke, kalau Kak Rizky sendiri bagaimana Kak? Kalau menurut kakak, waktu kakak ladis mos sama homestay ya? Ketika awal ya Kak? Tingkat awal itu, waktu di Jubel itu untuk meningkatkan kerespekan kita sama senior. Nah itu yang kepake di akademi militer. Terus juga tentang Bugem nih. Kalau Bugem itu kan menurut kakak nggak hanya di akademi militer dipakai. Jadi Bugem itu membuat suatu karya ilmiah. Singkatan Bugem kan Budaya Gemar Membaca dan Menulis. Nah, jadi hasil dari Bugem itu kita membuat karya ilmiah tentang penelitian, mau wawancara atau metodologinya kuesioner kan. Nah, itu kepake nggak hanya di akademi militer. Kalau di akademi militer, berhubungan kakak sekarang kan mendapatkan gelar STR-Han kan, Sarjana Terapan Pertahanan. Jadi diwajibkan untuk setiap taruna itu membuat suatu karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan prodinya masing-masing. Jadi untuk kegiatan Bugem yang ada di 17. SMA 17 ini sangat dibutuhkan, terus sangat membantu untuk kegiatan di akademi militer. Oke. Gitu. Ketika dulu Kak ngerjain Bugem, itu perasaannya gimana Kak? Apakah stres ataukah malah happy? Mungkin bagaimana Kak Rafif? Waduh, waktu itu sih kalau kakak ngerjain Bugem nih ya sangat stres ya. Penuh tekanan Ya, begitu Kak? Mana deadline-nya seminggu lagi itu. Waduh, ini Bugem belum selesai deh. Ini
mau datengin pembina juga, pembina lagi sibuk gini rapat kan. Gimana ini kan. Jadi ya ngerjainnya minta tolong teman kan gitu. Oke, kalau Kak Rizky sendiri gimana Kak cerita panjang Bugem ini? Kalau kakak kemarin, alhamdulillah Bugem 1 semester 1 karya ilmiah kan? Iya. Alhamdulillah 1 semester tuh tepat waktu Kak. Terus juga pengerjaannya lancar. Jadi kalau menurut kakak tuh kalian mengerjain Bugem harus mencari teman. Kalau bisa cewek gitu kan, temen akrab cewek gitu kan, supaya Semangat gitu semangat Kak? bikin Bugem bareng gitu. Iya. Oke. Jadi kayak gitu menurut kakak. Itu tentang Bugem gitu kan. Bugem. Tapi walaupun ngerjainnya sebenarnya penuh tekanan, stres-stresnya dikit, Iya. tapi kan alhamdulillah buktinya kepake sampai sekarang Kepake gitu sampai. Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, tentang Jubel juga nih pada masa itu, pada masa kakak-kakak sekalian, mungkin apa sih Kak yang paling yang paling mengingatkan kakak akan Jubel ketika sudah keluar dari Jubel? Apa nih Kak? Mungkin Kak Rizky? Kalau kakak kemarin kegiatannya ada pesta putih hitam, Ya, BPH. PPH, terus ada lagi kegiatan tarik tambang kemarin kan, terus ada juga perang bantal itu. Nah, terus yang kegiatan yang paling kakak inget nih ekskul, kakak juga kemarin ekskul Parisanda kan. Anak-anak Jadi- Parisanda di mana suaranya nih? Jadi ekskul Parisanda tuh ada tim 3 tiang, terus ada juga tim 1, tim 2. Nah, kakak kemarin di tim 2. Jadi tim 1, tim 2 itu kegiatannya untuk lomba baris berbaris. Nah, berhubungan kami tim 2 kemarin kan, alhamdulillah kakak kemarin setiap ikut lomba, alhamdulillah selalu menang waktu di Parisanda kemarin. Yang pertama lomba di SMA 18 menang, terus habis itu lomba di provinsi yang adanya PPI provinsi kemarin yang ngadain, alhamdulillah juga menang. Kayak gitu. Oke, kalau Kak Raffi sendiri bagaimana Kak? Kalau yang kakak ingat ya kayak tukas kan, itu tukar eskul kan. Kakak dulu kan Parisanda, itu jadi justice kan. Oke. Jadi kayak dandan justice gitu kan, nari-nari kan. Itu ya banyak lah kenangan yang lucu-lucu lah. Jadi muka jadi dari ganteng-ganteng jadi cantik-cantik, jadi jelek semua. Pokoknya kalau Gitu, bahas Kak. soal masa lalu nih, apalagi soal Jubel nggak akan ada habisnya begitu ya Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, mungkin nih banyak sekali sobat Jubel nih yang ingin masuk juga nih ke akademi militer atau menjadi seorang abdi negara seperti kakak-kakak sekalian. Kira-kira modal apa sih Kak yang harus disiapkan selain yang pastinya ikhtiar, doa dan juga usaha? Kira-kira apa nih Kak? Mungkin boleh Kak Rizky duluan. Kalau menurut kakak yang harus disiapkan itu selain fisik nih ya, akademik. Akademik juga dibutuhkan di akademi militer itu dibutuhkan. Terus juga renang. Renang walaupun akademi militer itu angkatan darat, renang juga sangat dibutuhkan. Apalagi di sana ada materinya renang militer. Nah, jadi selain fisik, lari kan, garjas AB seperti pull up, sit up sama push up. Kakak pikir renang juga sangat dibutuhkan di akademi militer. Kayak gitu. Oke, berarti harus mempersiapkan agak fisiknya gitu Kak ya, Iya, terutama fisik. di renang gitu Kak. Selain fisik juga Akademik ya. harus perlu. Oke, kalau menurut Kak Rafif sendiri bagaimana Kak? Ya, sama kayak senior saya ya, cuman tambahan sedikit ya di psikotes juga kan, terus juga keberanian juga harus kita punya di sana. Oke. Karena keberanian tuh penting di sana. Lalu Kak, selanjutnya nih Kak, bagaimana sih Kak cara belajar yang benar? Misalnya ini kan kayak Ririn sekarang kan sedang kelas 12. Bagaimana cara mengatur waktunya? Maksudnya itu bagaimana nih cara belajar di balik segudang kegiatan yang lainnya begitu Kak? Mungkin boleh Kak Rafif duluan.
Ya cara mengaturnya ya kayak bikin jadwal itu. Kalau Jadi, ya, kalau Kak Rizky bagaimana Kak? Kalau menurut kakak sih, kan kegiatan selama SMA itu kan pasti belajar. Les juga belajar. Nah, jadi menurut kakak, kan waktu kita udah dihabisin waktu belajar di kelas. Habis itu dihabisin waktu belajar di les. Nah, jadi waktu belajar di rumah itu sedikit kan. Jadi kita waktu belajar di kelas itu harus fokus. Waktu belajar di tempat les, fokus di tempat les juga harus fokus. Nah, jadi sehingga waktu kita pulang di rumah tinggal dibaca ulang-ulang aja bukunya. Nah, kakak pikir kayak gitu untuk mengatasin sedikitnya waktu yang tersisa untuk belajar di rumah kan. Jadi pemanfaatan waktu belajar di kelas sama waktu belajar di tempat les itu harus dimaksimalkan. Oke, yang paling penting tadi balik lagi ya Kak, manajemen waktu gitu Kak. Manajemen. Oke, baik. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita nih Kak hari ini, mungkin boleh Kak dibagiin harapan, pesan untuk semua Sobat Jubel, terutama adik-adik di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Mungkin boleh silakan Kak Rafif duluan. kalau untuk kakak ya jangan patah semangat. Kalau kita gagal ya coba lagi. Jadi ada orang yang mau kita banggakan, yaitu orang tua kita. Silakan Kak Rizky. Kalau menurut kakak, kak punya motivasi sendiri. Setiap orang mempunyai diarinya masing-masing. Jadi setiap orang wajib mengkreasikan, mengukir diarinya itu sebagus mungkin, karena diari yang dibuat itu hanya sekali seumur hidup. Nah, jadi manfaatkan waktu, terus cari seseorang yang harus dibahagiakan, terus harus dibanggakan, karena mereka bisa membantu untuk mengukir di diari tersebut. Oke, baik. Wah, benar-benar inspiratif sekali ya Sobat Jubel. Nih terakhir banget nih Kak, sebelum menutup podcast kali ini, boleh nih Kak mungkin dibagiin pesan atau rasa terima kasihnya untuk 17, terutama untuk Bapak Ibu guru yang sudah membina kakak-kakak sekalian sehingga menjadi seorang kakak-kakak versi terbaik dari kakak-kakak ini sendiri. Mungkin boleh silakan Kak Rizky duluan. Kakak terima kasih untuk Sir Usman. Sir Usman itu koordinator pembina di waktu kakak asrama, karena selama 1 tahun kakak bersama Sir Usman baik di masjid maupun kegiatan-kegiatan di asrama, berhubungan juga kakak kemarin jadi Pak Lurah asrama kan, jadi sering ketemu sama Sir Usman. Terus juga kakak berterima kasih sama Sensei Indah karena selama 3 tahun Sensei jadi wali kelas kakak waktu SMA. Dengan Pak Erhan, waktu itu Pak Erhan jadi kesiswaan, bagian kesiswaan, jadi pengurusan waktu kakak jadi ketua MPK di 17 dipermudah oleh Pak Erhan. Terus juga sama Pak Alfian. Pak Alfian ini kemarin jadi pembimbing bugem kakak, jadi kedekatan antara kakak dengan Pak Alfian itu lumayan dekat kemarin. Oke, baik. Kak Rafif sendiri silakan Kak. Kalau kakak mengucapkan terima kasih kepada Memang Marwia karena katanya jadi terinspirasi untuk kakak sendiri, karena ya kayak pesan kakak tadi ya orang tua harus dibanggakan. Jadi Mem Marwia sendiri bilang kalau kalian mau capai cita-cita kalian juga pikir orang tua kita harus kita banggakan. Jangan asal main-main aja sekolah. Jadi kita harus gitu, Kak? sekolah serius. Sama Pak Bambang juga pernah bilang, lari kamu kayak gini ya cuma aja kamu gak bisa kamu lulus masuk Akmil. Ya jadi kakak sendiri juga termotivasi sama omongan Pak Bambang, sama juga Pak Budi belajar sejarah, sama ya Pak Rusli guru biologi yang gak pernah marah.
sekali marah langsung heboh di kelas gitu. Oke, pokoknya untuk semua guru 17 yang sudah membina kakak-kakak sekalian, diucapkan terima kasih banyak begitu ya Kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rizky dan juga Kak Rafif sudah mau bersedia datang ke 17 kembali, terutama di podcast Jubel Inspiratif. Semoga kakak-kakak lulus di Akademi Militer dengan nilai yang memuaskan, sukses dan juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Dan terima kasih juga kepada semua Sobat 17 yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga dengan kedatangannya Kak Rafif dan juga Kak Rizky bisa memotivasi kita semua dan dijadikan sebagai kisah inspiratif terutama untuk semua teman-teman Sobat Jubel yang ingin masuk ke dalam dunia akademi militer ataupun yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa saksikan episode-episode podcast Jubel Inspiratif berikutnya yang selalu mengundang tamu-tamu menginspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.